Kalau mengenal Pak Prabowo ini pada saat beliau operasi seru dari tim-tim, dan semua orang Timur-Timur itu tahu dan mengenal siapa seorang Prabowo, menantu dari seorang Soeharto. Dan kita tahu, kita mengenal, dan seorang Prabowo itu dan luar biasa yang pada saat ikut operasi Seroja di tim-tim, dan dia turun lagi ke medan tempur, dia masuk ke hutan, dia naik ke gunung, turun gunung, dan dia seorang pemberani, dia seorang memimpin prajurit untuk masuk ke pedalaman-pedalaman untuk mencari musuh-musuh, mencari pertelin, mencari untuk supaya dikumpulkan jadi satu. Saudara-saudara yang di hutan bukan musuh saya, bukan musuh TNI, tapi mari kita bergabung, bikin komitmen supaya Timur Timur bisa bergabung dengan Indonesia. Nah, itu dan tujuannya Pak Prabowo itu yang terlihat. Karena banyak sekali kita melihat bahwa ia menyerah dengan baik, dengan keadaan pertempur. Padahal itu ada anggotanya sendiri meninggal, prajuritnya sendiri meninggal. Tapi orang tersebut, musuh tersebut ditangkap, malah tidak dipukulin, malah tidak apa-apain, tidak disakitin. Malah dibawa, dikasih makan bagus, kasih baju bagus suruh pakai, bawa jalan-jalan di kota. Itulah yang penilaian kami orang Timur terhadap Pak Prabowo itu dan luar biasa. Dan bukan Pak Prabowo aja, termasuk juga petinggi-petinggi TNI yang lain yang pada saat ada di Timur Timur itu dan luar biasa. Nah, itu tuh saya kan di logistik, terus di sana ya kita bergabung aja gitu loh ya, bergabung aja ya, karena beliau itu orang besar kan ya, mungkin juga kan kadang-kadang ketemu besok bisa lupa, tapi intinya kalau mengenal seorang sosok Prabowo itu memang seperti yang saya cerita. Makanya dengan adanya di sini kita bergabung lagi di Indonesia ini, saya melihat beliau pada saat perebutan Partai Golkar di Hotel Sultan, saya tidak ikut-ikutan. Ya, tapi karena pada saat itu perebutan Partai Golkar, beliau belum punya Partai Gerindra, dan luar biasa beliau di cancel sana, cancel sini. Tiba-tiba ada kelompok namanya Basri Sangaji, ya, penuhin semua Hotel Sultan itu, bahwa tidak ada yang punya kemampuan untuk melawan Basri Sangaji. Nah, nanti saya siapkan anggota 300 orang, saya meluncur ke Hotel Sultan, saya keluarkan anak buah Basri dari Hotel Sultan. Saya keluarkan anak buah Basri dari Hotel Sultan, saya ambil alih situasi Sultan itu, dan saya dampingi Pak Prabowo di situ. Pak Prabowo masuk ke dalam untuk masalah pemilihan siapa yang mau menjadi ketua umum Partai Golkar. Begitu beliau keluar, akulah yang dampingi beliau di ruang. Tidak ada siapa-siapa dampingi beliau itu. Akulah yang dampingi beliau di situ. Kamu dua berbincang-bincang di situ. Saya ada di samping Bapak. Saya tidak akan mundur dengan siapapun. Dia masuk lagi. Saya duduk di atas meja. Saya nggak duduk di kursi, saya duduk di atas meja. Saya artinya tunjukin bahwa jiwa patria, bahwa pantang mundur untuk buat mendukung Pak Prabowo. Aku duduk di atas meja. Kan sebenarnya nggak boleh duduk di atas meja, sebenarnya nggak sopan. Tapi aku mau tunjukkan bahwa aku harga mati buat Pak Prabowo. Pada saat beliau masuk, beliau keluar lagi, aku turun lagi, dampingi dia lagi di ruangan itu. Aku bilang sama beliau Mas Minari. Aku bilang, Pak, Bapak tidak akan mungkin orang mau memberikan Partai Golkar untuk Bapak ketua umum. Bapak bikin partai sendiri aja. Bapak bikin partai sendiri. Karena aku kasih dia aku kasihan. Orang di dalam itu lawan Bapak semua. Ya, jadi Bapak bikin partai sendiri, nanti bangun sama-sama, nanti pasti akan menjadi besar. Aku bilang begitu. Ternyata begitu masuk, dia suara paling kecil. Orang di dalam itu, orang daripada Prabowo jadi ketua umum partai Gerindra, lebih bergabung, tidak usah milih Prabowo. Sehingga beliau kalah. Aku sempat tebak-tebak beliau dari belakang ya, peluk beliau, aku tebak-tebak beliau kalah, beliau jalan. Ya dengan sedih, dengan apa. Tapi pasti beliau kalah. Bapak tidak usah sedih. Bapak bikin partai sendiri. Akhirnya, tiba-tiba muncullah Partai Gerindra itu. Untuk Partai Gerindra, GRIP ini pertama bentuk FKR, Forum Keadilan Rakyat Indonesia. Untuk dukung SBY, pada saat itu lawan Ibu Mega.
paling eh, frontal pada saat itu untuk bikin tim relawan untuk mendukung. Dan ya, surat untuk mendukung SBY JK itu ditantangkan oleh Pak SBY dan pun Yusuf Kala masuk dalam tim sukses, tim pemenangan. Dan aku yang kemana sama Mayor Jenderal Frial Sofian. Terakhir beliau di DPRD DKI. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi begitu Pak Prabowo, Ibu Mega mengajak Pak Prabowo untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo perjanjian batu tulis setelah Mega Pro. Aku keluar dari FKR ini, bikinlah namanya GRIP. Bikinlah GRIP ini untuk dukung Pak Prabowo. Capresnya Megawati, cawapresnya Pak Prabowo. Dukung di situ. Kalah. Terus lagi dukung lagi Pak Jokowi sama Ahok menjadi gubernur DKI dan wakil gubernur DKI. Dan GRIP itu udah makin menjadi besar lah. Besar di Jakarta lah. Dan luar biasa. Ya, artinya begitu pilgubnya kita menang, ya saya sempat dijanju-janju oleh Pak Prabowo lah. Ya, artinya dia pidato di depan banyak orang, panggil saya berdiri di atas podium dampingi dia. Beliau mengatakan bahwa Hercules ini saya tidak meragukan dia. Dan saya percaya dia bahwa saya yakin. Dan saya tidak pernah kasih uang seperak pun kepada beliau, dan dia nggak pernah bikin proposal kepada saya. Dia nggak pernah minta uang kepada saya. Tapi saya percaya. Saya menjawab begini, waktu itu di DPP Partai Gerindra, pada waktu pilgub, Pak Jokowi dengan Ahok jadi gubernur dan wakil gubernur. Dan beliau menjanjikan mengangkat, bicara di atas itu. Dan memang faktanya begitu. Dan ini saya tidak ragukan dia. Saya percaya bahwa, karena anak buah saya di luar itu, katanya kantor DPP Gerindra mau diserang orang. Dengan menit. Dengan 10 menit atau 15 menit. Anggota saya udah ribuan orang udah ada di DPP dengan pakai seragam baret merah lengkap. Udah ada di kantor DPP Partai Gerindra. Cuma 20 menit kalau nggak salah. Anggota saya 1000 lebih sudah ada di situ. Udah ada di situ. Kantor DPP Gerindra itu merah semua pada saat itu. Nah, untuk selanjutnya calon capres, beliau melawan Pak Jokowi, beliau kalah. Dan lagi yang kedua, beliau kalah. Yang keempat ini, dukungan GRIP ini mudah-mudahan rakyat bisa memberi kepercayaan kepada Pak Prabowo Gibran untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden 2024 dan 2029. Mudah-mudahan kita semua berjuang. Saya mengajak seluruh ulama, kiai, habib, ustadz, tokoh masyarakat seluruh Indonesia dan masyarakat menengah ke bawah supaya bisa pada saat hari H penyoblosannya untuk memberikan hak pilihnya kepada Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2029, minimal untuk bisa mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi ke atas dan keadilan bagi ke bawah.